Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita baca matannya, kita baca sekarang syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullah taala. Qala hafizahullah, "Fahadha takmilatun li'alamat ahli al-bid'ah allati marrat bina." Ini adalah kelengkapan dari ciri-ciri ahli bidah dan kelompok-kelompok sesat yang sudah lewat pembahasannya bersama kita. Famin alamatihim, dan di antara tanda-tanda mereka ahli bidah wal ahwa, dhammuhum ahli sunnah wa dhammu ahli al-haqqi wa talqibihim bihasyawiyah wa jabriyah wa murji'ah ila akhirih. Di antara ciri mereka yang paling jelas adalah cercaannya kepada ahli sunnah, cercaan mereka terhadap ahli al-haq, dan talqibihim, dan julukan-julukan mereka terhadap ahli sunnah dengan hasyawiyah, jabriyah, murji'ah ila akhirih, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelum ini, dan lain-lain dari sifat al-qabihah, dan lain-lainnya dari sifat-sifat yang jelek yang dituduhkan kepada ahli sunnah, allati yaqdifuna biha ahlal hadits was sunnatil abriya, dan lain-lain dari apa yang mereka tuduhkan kepada ahlul hadis, kepada ahli sunnah yang abriya, yang sungguhnya mereka terbebas dari tuduhan itu. Setelah itu, zakarul muallif rahimahullahu ta'ala tu'un ahli bidah fi ahli sunnah wal hadis. Setelah itu muallif, wa huwa al-imam Abu Uthman as-Sabuni rahimahullah, menyebutkan contoh cercaan-cercaan ahli bidah, tuduhan-tuduhan ahli bidah terhadap ahli sunnah dan ahli hadis.
wa kullu ta'ifatin laha nabzun tunabbiz bihi ahlus sunnah. Masing-masing dari mereka memiliki julukan-julukan yang mereka julukkan atau mereka tuduhkan kepada ahlus sunnah. Allaqa ala dhalika. Setelah itu beliau berikan komentar. Allaqa, ta'liq, komentar dari beliau sendiri. Maka beliau katakan berikutnya, ra'aitu ahlal bid'ah fi hadhihi al-asma' allati laqabu biha ahla sunnah wa la yalhaquhum syai'un minha fadlan min Allah wa minna. Aku lihat ahli bid'ah dalam julukan-julukan tadi yang mereka julukan kepada ahli sunnah sama sekali tidak mengenai ahli hadis, ahli sunnah sedikit pun. Fadlan min Allah, karena fadilah dari Allah dan karena minnah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tuduhannya tuduhan kosong. Kullu ma wasafu bihi ahla sunnah hum bura'a minhu. Semua yang mereka sifatkan terhadap ahlu sunnah terbebas, bura'a dari kata bari, berlepas diri dari tuduhan tersebut. Wala yalhaquhum syai'un minh, tidak mengenai mereka sedikit pun daripadanya. Wa innama huwa min iftira'at wa akadzib ahli bidah. Tuduhan-tuduhan itu innama huwa min iftira'at, itu hanya dari bikinan-bikinan, wa akadzib, kedustaan-kedustaan ahli bidah. Fa innahum li khuluwi aydihim min al-hujaj wal barahin allati yujabihuna biha ahla sunnah yalja'una ila al-kadhib. Mengapa mereka membuat kedustaan-kedustaan dan iftira'at? Karena likhuluwi aidihim, karena kosongnya tangan mereka minal hujaj, dari hujjah. Mereka tidak punya hujjah, mereka tidak punya dalil, wala barahin, enggak punya burhan, enggak punya bukti-bukti. Allati yujabihuna biha ahli sunnah, yang bisa mereka pakai untuk menghadapi ahli sunnah. Akhirnya yalja'una ilal kadhib, akhirnya mereka bersandar kepada kedustaan atau berpegang dengan kedustaan-kedustaan. Mau membantah secara ilmiah, enggak punya ilmu. Mau membantah secara hujjah, enggak punya hujjah. Mau membantah dengan dalil-dalil, mereka enggak punya dalil. Maka mereka tidak punya modal untuk bisa membantah ahli sunnah, akhirnya mereka memakai kedustaan-kedustaan. Wa hadha halu ahli bid'ah fi kulli zaman wa makan. Demikianlah ini adalah keadaan ahlul bid'ah sepanjang zaman, sepanjang tempat dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada. Di setiap zaman, di setiap tempat, mereka hanya bisa menuduh, berdusta, dan juga mengadakan iftira'at. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka lah yang paling pantas dikatakan su'fuk. Gak punya modal, gak punya apa-apa. Apa yang mereka lakukan minar ra'i, dari ra'yunya. Apa yang mereka lakukan hanya dari perasaan mereka, pikiran mereka. La yastanid, tidak bersandar bihujjah, wala bidalil, wala biijma'. Maka mereka pun hanya bisa berbohong dan berdusta. La yastati'un muharabata ahli sunnati
illa bil isya'at al-kadhibah wal iftira'at al-zalimah wa hadha mawjudun al-an ala wajhin aqbah wa ashadda fi muharabati ahli sunnah. Karena mereka tidak mampu memerangi ahli sunnah kecuali dengan isya'at, isu-isu, tuduhan-tuduhan dusta, isu-isu yang kadzibah, wal iftira'atidz zalimah, atau cerita-cerita dusta yang zalim. Dan ini benar-benar terjadi, maujudunil an, ini benar-benar terjadi hari ini, sekarang ini, bahkan ala wajhin aqbah, bahkan dengan sisi yang lebih jelek lagi, wa asyad, dan lebih dahsyat lagi dalam memerangi ahli sunnah. Ahlul bid'ah al-an min akdzabin nas. Ahlul bid'ah sekarang ini sungguh mereka menjadi golongan yang paling berdusta. Hatta innahum qad yafuqun al-kuffara fil kadhib. Bahkan mereka mengungguli orang kafir dalam berdusta. Orang kafir saja tidak berdosa seperti mereka. Mereka membuat kedustaan-kedustaan yang mengerikan. Hati-hati. Ahli sunnah ini, mereka telah memberontak di zaman khilafah Utsmaniyah. Mereka telah menghalalkan darah muslimin. Mereka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka cerita-cerita dongeng yang mengerikan. Kadhib. Dusta. Mereka bekerja sama dengan Inggris untuk memerangi muslimin. Enggak terbalik. Syekh al-Imam Abdurrahman al-Syekh, anaknya atau cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dibunuh oleh Inggris. Kaif? Bisa dibalik 180 derajat. Ada kadhibun wa iftira'. Karena su'fuq min as-sa'afiqah, maka mereka tidak memiliki modal apapun dari hujjah. Mereka tidak memiliki modal apapun dari dalil-dalil, walal ayat, walal hadis, walal aqwal salaf. Maka mereka membuat dongeng-dongeng yang sama sekali tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka menjadi akdzabun nas, yang paling pandai berdusta di antara manusia. Rawafid contohnya, kaum Syiah Rafidah, wal ahzabid dhallah, dan golongan-golongan sesat lainnya, al-munharifah, yang menyimpang fihim minal kadhibi wal iftira. Pada mereka ada kedustaan dan mengada-adakan cerita-cerita dusta. Ma la ya'lamuhu illallah, apa yang tidak diketahui banyaknya dan jeleknya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani saking banyaknya. Wa kam kalu min at-tuham was-sibab wa tashni'at li ahli sunnah. Berapa banyak mereka ambil, berapa banyak mereka takar, berapa banyak mereka ciduk. Tuduhan-tuduhan, cercaan-cercaan, tashni'at, pelecehan-pelecehan, cercaan-cercaan terhadap ahlu sunnah fi hadzal 'asr. Kam kalu, berapa banyak mereka ambil. Wala siyama qad sa'adathum wasail. Lebih-lebih lagi, sekarang telah didukung dengan berbagai macam media. Media cetak, media elektronik, dan juga media internet. Lebih luas lagi kedustaan mereka. Mithal wasail al-i'lamiyah allati istaghalluha. Di antaranya adalah media-media i'lamiyah, media sosial, medsos. Allati istaghalluha, yang mereka pakai fi harbi ahli sunnah, untuk memerangi ahli sunnah. Ahli sunnah madlumin. Ahli sunnah selalu dalam keadaan terzalimi. Haraba ahli sunnah wallah
harabal Islam nafsahu, memerangi ahlu sunnah demi Allah, dan memerangi bahkan terhadap Islam. Wa in tasattaru bihi wa talahhafu bihi fa innahum yuharibun al-Islam. Walaupun mereka bersembunyi, tasattar, bersembunyi di balik sitrin, di balik sitar, wa talahhafu bihi, walaupun mereka dalam keadaan mengendap-endap, fa innahum yuharibun al-Islam, walaupun tidak terang-terangan, sesungguhnya mereka memerangi Islam. Karena sunnah yang diajarkan oleh ahli sunnah, karena hadis-hadis Nabi yang sahih yang dibawakan oleh ahli sunnah adalah Islam itu sendiri. Alaysa kadzalik? Apa kata Imam Al-Barbahari? Al-Islam huwa sunnah, wa sunnah hiya al-Islam. Kalau kamu lihat apa itu Islam, Islam itu kumpulan dari sekian banyak sunnah-sunnah Nabi dari A sampai Z-nya. Kumpulan sunnah isinya. Semua ajaran Nabi dari awalnya sampai akhirnya, semua hadis-hadis yang sahih, semua yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, semua yang diajarkan oleh beliau, yang diperintahkan oleh beliau, maka itu semuanya al-Islam. Berarti memerangi sunnah, memerangi Islam. Lianna ahlus sunnah ala kitabillahi wa ala sunnati Rasulillah. Karena yang namanya ahli sunnati wal jamaah adalah golongan yang selalu di atas Quran dan di atas sunnah Rasulullah SAW fi aqaidihim, dalam akidah mereka, wa manahijihim, dalam manhaj mereka, wa akhlaqihim, dalam akhlak mereka, wa a'malihim, dalam amalan-amalan mereka. Fahaula'i yuharibunahum, ternyata mereka diperangi, dan ahlul bidah memerangi ahli sunnah yang menerapkan akidah dan sunnah, yang menerapkan la ilaha illallah. Mengapa kira-kira ahli sunnah dimusuhi dan dijuluki dengan sekian macam julukan-julukan jelek? Karena akhlaknya yang buruk? Atau karena mereka merampas, merampok, mencuri? Tidak. Karena mereka mengajarkan sunnah. Li'ajlil aqidah, karena mereka berbicara tentang tauhid, aqidah yang lurus. Karena mereka mengajarkan akhlak yang sunnah, wal a'mal allati istamadduha min kitabillah, dan amalan-amalan yang mereka ambil dari kitabullah Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata al-musannif rahimahullah, wa huwa al-imam Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, la yalhaquhum syai'. Kata beliau, tidak mengenai ahli sunnah, tuduhan-tuduhan mereka tidak mengenai syai' sedikit pun minha ahli sunnah, tidak mengenai ahli sunnah sedikit pun. Fadlan minallahi wa minnah, dan itu fadilah dari Allah, dan itu pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika la yalhaq ahla sunnatil an syai'un walillahil hamd. Demikian pula pada hari ini. Jadi sepanjang masa tuduhan-tuduhan kelompok sesat tidak mengenai ahli sunnah sedikit pun. Wa kadzalika la yalhaq ahlu sunnah al-an. Demikian pula tidak mengenai ahli sunnah sekarang ini. Syai' sedikit pun. Walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Fadlan minallahi wa minnah, dan ini pemberian dari Allah dan fadilah dari Allah. Wal uyubul lati ya'ibuna biha ahla sunnah hum munghamisuna fi syarrin minha wal iyad billah. Adapun kekurangan-kekurangan atau aib-aib yang mereka tuduhkan kepada ahlus sunnah, justru mereka tenggelam di dalamnya lebih banyak lagi. Tuduhan-tuduhan kepada ahlus sunnah, tuduhan kosong. Sebaliknya apa yang mereka tuduhkan? Hum munghamisuna fi syarrin minha. Mereka tenggelam
di dalam yang lebih jelek lagi dari tuduhan-tuduhan tersebut. Menuduh ahli sunnah menumpahkan darah muslimin. Mana mereka bisa mendatangkan bukti? Yang mereka bawakan adalah kejadian-kejadian khawarij, para teroris, pemberontak yang jelas bukan ahli sunnah. Maka tidak mengenai ahli sunnah sama sekali tuduhan itu. Adapun mereka mengaku sunnah, mengaku salafi, mengaku pengikut salaf, itu kedustaan mereka. Barakallahu fikum. Baik, sekarang kita bicara tentang mereka. Apa yang mereka lakukan? Dari pertumpahan darah. Lebih banyak lagi. Bahkan mereka punya acara untuk menumpahkan darah dirinya masing-masing. Sambil berkata, ya Husain dengan pisau-pisau mereka. Bayinya mereka sayat. Bayi yang masih fitrah, nggak mengerti apa-apa, mereka bawa ke lapangan, mereka sayat kepalanya, mereka sayat tubuhnya, biar merasakan katanya derita Husain. Ajaran siapa itu? Yang mereka tuduhkan mengenai mereka sendiri. Pemberontak Houthi di Yaman, Syiah Rafidah. Pengacau di Suriah, Syiah Rafidah. Pengacau di Irak, Syiah Rafidah. Mereka semua menumpahkan darah. Ikhwan fillah, a'azzakumullah muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ma yulaqibun, apa yang mereka julukkan kepada ahli sunnah. Wa ma ya'ibun, apa yang mereka anggap aib terhadap ahli sunnah. Ternyata mereka sendiri terjerumus di dalamnya lebih jelek lagi. Wal'iyadu billah. Qala fihim, kemudian beliau berkata bahwa mereka itu dalam tuduhan-tuduhannya, salaku ma'ahum maslakal musyrikin. Mereka menjalani jalan persis seperti jalannya musyrikin dulu ketika mencerca Rasulullah SAW. La'anahumullah. Semoga Allah melaknat mereka musyrikin yang terdahulu yang mencerca Rasulullah SAW dengan julukan-julukan yang jelek. Adunnuhu yuridu billa'an la'al musyrikin wallahu alam. Kata Syekh Rabi, yang dimaksud oleh musannif la'anahum adalah la'anal musyrikin. Jadi jangan sampai dianggap bahwa beliau mencerca ahlul bid'ah dengan kalimat la'anahumullah. Tidak. Ahlus sunnah tidak melaknat. Kecuali bitta'mim, tidak bitta'yin. Bitta'mim itu dengan menyebutkan ucapan Rasulullah SAW. Allah melaknat orang yang mencabut bulu alisnya begitu. Tidak menyatakan si fulan laknat atau mereka semoga dilaknat, tidak. Barakallahu fikum. Sehingga beliau berprasangka dengan prasangka baik. Adunnuhu, saya kira dari ucapan beliau tadi la'anahum, ucapan Imam Abu Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, adalah yang terdahulu dari kalangan musyrikin. Fa innahum iqtasamul qawla fihim, karena musyrikin terdahulu juga melakukan cara-cara yang sama dalam menghadapi Rasulullah SAW. Yani anna ahlul bid'ah iqtasamul qawla fi ahli sunnah. Maksudnya ahlul bid'ah mengada-adakan ucapan-ucapan dusta terhadap ahli sunnah. Kullu jama'ah tunabizuhum bilaqabin kadhibin. Setiap kelompok mereka menjuluki dengan julukan-julukan yang jelek. Ternyata itu mirip apa yang dilakukan musyrikin terdahulu. Qablahum salaku hadzal maslak, juga mereka menjalani jalan itu, jalan yang sama menghadapi Rasulullah SAW. Fasammahu ba'duhum sahiran, sebagian mereka menuduh Rasulullah SAW sahir, tukang sihir. Wa nafallahu tabaraka wa ta'ala, dan Allah bantah, Allah bela nabinya, Rasulullah SAW bukan tukang sihir. Wasammuhu majnunan, mereka namakan pula majnun.
Maka Allah katakan, wa ma sahibukum bimajnun. Allah bantah, tidaklah orang yang bersama kalian itu majnun. Wa nafallahu al-junun. Allah juga bantah dan Allah bersihkan nabinya dari tuduhan junun yang bermakna gila. Kata Allah, tidak, wa ma sahibukum bimajnun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Sungguh engkau dengan kenikmatan dari Rabbmu tidak majnun. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Allah bela nabinya, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Itu bukan ucapan penyair-penyair, sedikit sekali mereka mau ingat. Wala biqauli kahin, tidak pula ucapan seorang dukun. Setelah mengatakan innahu laqaulu rasulin karim, ini ucapan seorang rasul yang mulia. Qala ba'duhum kahinan, mereka berkata kahin. Wa qad nafallahu anhu, dan Allah bantah tuduhan kahin itu. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Allah juga berfirman, hal unabbi'ukum alamat tanazzala syayatin. Kata Allah, maukah aku tunjukkan siapa yang terkena kesambat oleh jin-jin, setan-setan? Mau tahu? Kata Allah, siapa yang pantas dikatakan terkena jin? Majnun itu terjemahannya gila, tetapi sesungguhnya maknanya majnun adalah terkena jin, dari kata junna, junun, dari lafaz jin, terkena jin. Hal unabbiukum ala man tanazzala syayatin? Maukah aku beritakan pada kalian siapa yang terkena syaitan-syaitan? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan-setan tadi akan hinggap mengenai orang-orang yang affak, tukang dusta. Jadi kata ifk, kedustaan. Affak, mubalaghahnya. Athim, lagi pendosa. Dari kata ism. Tanazzal ala kulli affakin athim. Akan turun syaitan kepada orang-orang yang pendusta, lagi pendosa. Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Melemparkan pendengaran dan kebanyakan mereka dusta. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Berarti siapa yang pantas dikatakan majnun? Siapa yang pantas dikatakan sahir yang bekerja sama dengan syaitan? Siapa yang pantas dikatakan kahin, dukun-dukun yang bekerja sama dengan syaitan? Al unabbiukum, kata Allah, ala man tanazzala syayatin? Ala kulli affakin athim. Setan itu bekerja sama dengan affak, pendusta, lagi pendosa. Bukan kepada orang baik-baik yang beribadah pada Allah, bukan pada orang yang jujur, tidak pernah berdusta, menyampaikan kebenaran dari Quran dan Sunnah. Tidak. Setan tidak akan turun pada mereka. Syaitan akan turun kepada kulla affak, kepada sang pendusta. Fahaulai asy-syu'ara wal kahanah was sahara lahum alaqatun bi syayatin. Maka yang pantas untuk dikatakan majnun, terkena jin, terkena syaitan, adalah mereka para penyair-penyair yang sering berdusta. Penyair-penyair itu selalu, seringkali berdusta. Illa, kecuali sedikit sekali. Asy-syu'ara'u madza? Yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Bahwa mereka yaquluna ma la yaf'alun.
Syu'ara selalu mengikuti ghawun. Lihatlah mereka di setiap lembah mereka berdusta. Taib berbicara apa yang mereka tidak kerjakan. Itu penyair. Ikhwani fi din a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua kahana, dukun-dukun. Qomat kamit membaca mantra, menyalakan kemenyan dan lain-lain. Untuk apa itu? Untuk komunikasi dengan jin, syaitan. Kerjasama dengan syaitan. Wasaharah, juga tukang-tukang sihir yang meniup di buhul-buhul, yang membuat raja-raja, yang berkata dengan dusta bahwa ini akan begini, ini akan begitu. Semuanya lahum alaqatun bisyayatin. Semuanya memiliki kaitan dengan setan-setan. Asyayatin tulaqinuhum asy-syi'r wal kadhib. Setan-setan tadi membisikkan atau mengimlakkan, talqin, membacakan pada mereka syair-syair. Wal kadhib, kedustaan-kedustaan. Wa Rasulullah SAW bari'un min dzalik, sedangkan Rasulullah SAW berlepas diri dari itu. Beda jauh antara syij'il kuhan dengan ayat Al-Quran. Lihat ayat Al-Quran, kalian baca. Betapa indahnya, betapa bagusnya. Dan itu bukan syair yang dihitung ketukannya, yang diakhiri dengan kalimat yang sama seluruhnya. Tidak. Tidak diakhiri dan tidak diawali dengan qafiyah. Bukan syair. Kaedahnya tidak sama dengan kaedah, bahkan tidak sama sekali dengan syair. Apakah itu syij'il kuhan? Tidak juga. Syij'il kuhan seperti yang disebutkan dari awal sirah, ya. Ra'aital humamah kharajat min ardit tahimah wa akhadat kulla datin jumjumah. Itu ucapan dukun. Tidak sama. Ikhwani fi din a'azakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah." Kami tidak ajarkan syair pada beliau, pada Rasul. Wa ma yanbaghi lah, dan memang tidak pantas baginya syair. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Itu tidak lain kecuali dzikrun wa Qur'anun mubin. Itu adalah zikir, peringatan dari Allah. Itu adalah zikrullah. Itu adalah ayat-ayat Allah. Itu adalah Quran, ucapan Allah yang sangat jelas dan tegas. Ikhwani fillah azakumullah. Mereka membaca Quran, dan saat itu di kalangan Arab yang paling tren buat mereka dari kesenian adalah syair. Yang sedang mereka bangga-banggakan adalah bahasa yang indah dari para penyair-penyair. Sehingga syair-syair itu yang bagus-bagus mereka gantungkan di Ka'bah dengan kebanggaan, dijuluki al-mu'allaqat. Syair-syair yang tergantung di Ka'bah. Di pasar-pasar juga ada penyair-penyair yang berdiri di panggung-panggung, membacakan kata-kata indah. Tetapi ketika semua mereka itu mendengarkan Al-Quran, mereka terkagum-kagum. Tetapi mereka melihat ini bukan syair, tapi indah. Mulai berpikir mereka, jangan-jangan ini ucapan dukun, atau ini ucapan penyair, atau ini bukan semua. Innahu laqaulu rasulin karim. Itu adalah dibawakan oleh Jibril, rasulin karim, yang dibawakan kepada Rasulullah SAW dari ucapan Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah, wa ma huwa biqauli syair, itu bukan ucapan penyair. Wala biqauli kahin, bukan pula ucapan dukun, ucapan tukang sihir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka keindahan Al-Quran mengalahkan semuanya. Di atasnya syair, apalagi ocehan para dukun-dukun. Enggak ada nilainya. Fanafa an syair lima qala al-musyrikuna fil Quran hadha syi'run. Maka Allah nafikan, Allah bantah musyrikin yang menganggap bahwa Quran itu adalah syair. Allah katakan, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah, kami tidak ajarkan syair padanya dan memang tidak pantas baginya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti apa hukum mempelajari syair? La yanbaghi. Kata para ulama, hukum syair itu adalah ka qaulil nas, ka kalamin nas, hasanuhu hasan wa qabihuhu qabih. Syair itu seperti ucapan manusia biasa. Kalau bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek. Artinya kalau isinya bagus, Rasulullah SAW bahkan memuji sahabat yang mulia ketika membacakan syair, isinya tauhid, isinya kecintaan pada Rasul, maka Allah SAW lepas burdahnya, dihadiahkan kepadanya, sehingga syairnya dijuluki dengan syair burdah. Demikian pula Abdullah bin Rawahah yang mengucapkan syairnya dalam semangat perang, semangat jihad fisabilillah. Tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi ketika ada seseorang yang beralasan untuk menentang sunnah dengan syiji', dengan sajak-sajak, Nabi membantahnya dan mencercanya bahwa ini adalah syij'ul kuhan, ini sajaknya dukun. Bukan dalam masalah sajaknya, tapi kandungannya menentang hukum. Syair-syair yang menentang hukum dicerca. Ucapan-ucapan yang dirangkai seakan-akan indah, tetapi mencerca atau menolak hukum Allah, itu juga dicerca. Berarti apa hukumnya? Hasanuhu hasan, wa qabihuhu qabih. Kakalamin nas. Syair kakalamin nas, seperti ucapan manusia. Bagusnya bagus, jeleknya jelek. Tetapi Rasulullah SAW sengaja Allah tidak ajarkan syair padanya. Mengapa? Supaya mereka tidak menuduh. Lihat, ternyata dia ahli syair, pantas bisa bikin Quran. Allah SWT dengan hikmahnya, dengan ilmunya, Allah SWT dengan kekuasaannya, Allah takdirkan Rasulullah SAW tidak membaca, tidak menulis. Ummi. Dan Allah takdirkan tidak mempelajari syair dari siapapun. Maka ketika terucap kalimat-kalimat indah tadi, mereka tidak punya alasan untuk menuduhnya syair. Dari mana Nabi belajar syair? Ma'allamnahu syi'ra, kami tidak ajarkan syair padanya. Wa ma yanbaghi lah, dan memang tidak pantas baginya. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Itu tidak lain kecuali zikir dan Quran. Fanafa anhu syair lamma qala al-musyrikuna fil Quran hadha syi'run. Faqala Allah Ta'ala wa ma 'allamnahu syi'ra. Ay laysa bi sya'irin aslan, bahwa Nabi sama sekali bukan penyair. Kaifa taquluna inna hadzal Qur'an syair? Bagaimana kalian bilang bahwa Quran ini adalah syair? Wa hadha li rasulin la yastati' hatta an yahki syair. Maka Rasulullah SAW hingga untuk membacakan syair saja Nabi nggak bisa. Ada beberapa orang yang memang ahli dalam syair. Ketika membantah seseorang dengan syair, ketika menjawab pertanyaan dengan syair, irtijalan. Tahu irtijalan?
Spontan. Nggak pakai mikir dulu tengah malam, nyusun dulu, nggak pakai. Langsung keluar syair dari mulutnya. Ketika melihat sesuatu, dia komentarnya keluarnya syair. Dan itu Allah tidak berikan pada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau tidak bisa membacakan syair. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La yaquluhu ibtida'an wa la yastati' hikayatahu. Beliau tidak bisa mengarangnya sendiri, bahkan beliau pun tidak bisa mengambilnya dari orang lain. Wa hadza min mu'jizatihi alaihi salatu wassalam, dan ini termasuk mukjizat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan penyair, bukan ahli syair, ternyata beliau membacakan ayat Allah yang mengalahkan semua syair. Wa min barahinis sidqihi law kana yaqulu asy-syi'r laqalu hadha asy-syi'r. Dan ini termasuk bukti kejujuran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kalau saja beliau pandai membuat syair, pandai menyusun syair, niscaya Al-Quran akan dituduh oleh mereka sebagai syair. Karena memang ahli dalam bidang syair. Walau kana yaktub bi khatti yaminihi, kalau saja beliau bisa menulis dengan tangan kanannya, laqalu, mereka juga akan berkata, ini yang pernah dicatat oleh dia dulu. Dia kan pandai menulis. Mungkin dia sudah mencatat dari mulai kecilnya. Ucapan-ucapan indah, pepatah-pepatah dan seterusnya. Itu mereka dia catat dari catatan-catatan ahlul kitab terdahulu. Wallahu tabaraka wa ta'ala ma 'allamahu al-kitabah wa la 'allamahu asy-syi'r. Maka Allah dengan hikmahnya memang tidak mengajarkan menulis, tidak mengajarkan membaca. Jadi jangan tuduh Rasulullah SAW membaca dari buku-buku mereka, jangan tuduh Rasulullah SAW mencatat dari mereka, tidak. Tidak pula beliau diajarkan syair, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Aktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Al muadzin yu'adzin wa qad hana al-waqt. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.